maknai, ketahui. Tetapi tentu ada hal yang rahasia. Iya. Karena pareo besi maka ada dua pilihan antara dibunuh atau membunuh. Berapa lama Ki suka pareo besi deh? Kalau mau ditanya berapa lama, saya lupa mengingat karena memang orang tua juga dulu senang yang kayak begini. Iya. Banyak dia punya. Kadang-kadang dia berikan ke temannya. Kadang-kadang juga sebaliknya temannya berikan ke dia. Jadi ada beberapa pareo besi itu yang beliau memang simpan, almarhum. Iya. Jadi memang orang tua saya cepat di usia saya sekitar 20-an sekian itu beliau meninggal. Oh, saya sekitaran 19 20 tahun. Iya. Jadi kalau di kehidupan keluarga kami itu Iya. mat tompang, kemudian ritual, kalau mau dikatakan itu sebagai ritual, karena sebagian orang mempercayai bahwa kawali ini bersisi magis. Karena dia bersisi magis maka orang menyebutkannya ritual, kayak misalnya mat tompang. Kemudian saya melihatnya juga kadang-kadang di dupa, tapi saya juga tidak tahu apa maknanya. Hanya melihatnya bahwa hal yang seperti ini bisa dikatakan turun temurun lah. Ya, akhirnya saya juga memperlakukannya seperti itu. Mat tompang sebagai konotasi mungkin secara ilmiah membersihkan dari karatan. Betul, kalau ada karatnya ditompang lagi. Jadi ada beberapa koleksi ini deh. Alhamdulillah, saya punya keris beberapa. Mulai dari sapu kala, lamba 3, malela, cikale, kemudian ada lamba 7, lamba 5, tapi juga tidak lengkap. Ada lamba 15. Lamba 15 ini dulu yang, tapi ya ada juga peristiwa akhirnya dia terbungkus emas sebenarnya. Tapi sekarang sudah ganti, bukan ganti tapi kasih kiling-kiling. Karena memang sudah terbuka. Jadi memang dari orang tua ceritanya yang suka koleksi pareo besi. Kalau misalnya kita tanya suka, bisa dikatakan tidak ada yang tidak suka. Tidak ada yang tidak suka. Orang Bugis secara khusus kita orang Boni ini memang ada pesan orang dulu itu bahwa laki-laki Bugis itu atau khusus orang Boni itu tidak utuh kelaki-lakiannya itu kalau dia kawali. Jadi entah itu kita mau menyematkan sebagai sebuah pesan di dalam hati atau benar kita menyelipkan dalam di pinggang. Jadi kan konotasinya bisa bermakna ganda, bisa dijadikan semangat seperti kalau saya sesederhana yang kita tahu bahwa kawali itu identitas. Bisa dikatakan kawali itu bermakna jujur, sederhana, berani, kayak gitu. Jadi bermakna egaliter, terbuka. Nah untuk ini, kalau menurut tak pribadi, apa hubungan pareo besi itu dengan manusia laki-laki Bugis khususnya dalam konteks siri, yang sebagaimana siri ini diambil sebagai pegangan hidup orang Bugis, terutama Bugis Bone misalkan ya. Bagaimana pandangan tak itu, apa hubungannya? Kalau hubungannya itu sebelum masuk ke sana, siri itu sebenarnya jadi dia salah satu keunggulan emosionalitas. Jadi bisa dikatakan bagian dari doktrin yang bermakna papasan yang harus ditaati, diikuti. Dan ketika misalnya dia ditaati, diikuti,
maka tentu itu menjadi sebuah keunggulan emosional kita gitu sesungguhnya. Makanya ketika misalnya hal-hal yang berkenaan dengan sihir itu didekatkan dengan pareo besi, yang saya pernah dengar ini ada 3 hal. Ketika misalnya menegakkan sihir itu, menegakkan sihir atau menggunakan pareo besi sebagai sebuah cara mengaktualkannya. Karena salah satu cara itu memang yang orang gunakan untuk menegakkan sihirnya adalah dengan pareo besi. Jadi kalau misalnya dia bermakna pareo besi, maka ada 2 pilihan antara dibunuh atau membunuh. Ini lebih kepada konteks siriknya manusia Bugis, yang dimana kita ketahui bersama bahwa pegangan hidup atau pedoman hidup orang Bugis itu lebih menjunjung tinggi yang dikatakan siri. Bagaimana hubungannya dengan pareo besi itu sendiri nih? Dia tentu sangat identik karena pareo besi itu bukan hanya simbol. Bukan hanya simbol, dia hanya bermakna magis sebagai sebuah identitas kelaki-lakian, tetapi justru memang juga salah satu alat untuk menegakkan yang namanya siri. Maka hanya ada 2 pilihan antara kalau dia dikaitkan dengan siri, antara maaf saja mungkin orang menganggapnya berlebih, tapi itu kenyataannya membunuh atau dibunuh. Jadi cuma 2 opsi itu saja, tidak ada yang lain saja. Karena begini, pas Tirolota ada 3 hal yang bukan melegalkan untuk membunuh dan menggunakan kekerasan, tidak, tetapi itulah cara di 3 hal ini untuk menegakkan yang namanya siri. Pertama itu siri tanah. Siri tanah itu adalah harga diri bangsa. Jadi ketika misalnya di zaman dulu antara kerajaan dan kerajaan yang satu berperang, maka menegakkan harga diri bangsa atau siri tanah itu, membunuh adalah hal yang lumrah dalam bentuk perang begitu. Dalam perang. Dalam perang. Yang kedua siri makunrai. Jadi memang sebuah keunikan juga ketika misalnya dia berkenaan dengan harga diri perempuan, yang mungkin saja contoh misalnya sebagai laki-laki Bugis yang ketika misalnya kita melihat di televisi atau mungkin secara langsung perempuan yang dimarginalkan atau direndahkan kemanusiaannya sebagai perempuan, maka saya yakin bahwa di sekitar itu akan ada yang tersentuh secara emosional. Terlebih lagi kita ini orang Bugis, kita menganggap bahwa siri makunrai adalah salah satu bagian dari hal yang ketika itu, apalagi misalnya perempuan itu orang yang terdekat dengan kita atau dekat dengan kita, maka halallah kita menggunakan pareo besi ini untuk menegakkan siri tak, bukan hanya harga diri perempuan itu, tapi adalah harga diri kita juga sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah temaku itu tidak ada jalan, tidak ada pilihan lain. Kita sudah menghindar ke kanan, masih ditutupkan jalan. Kita ke kiri, menghindar, tetap ditutupkan jalan. Tidak ada, kita mundur, tetap diikuti, maka tidak ada jalan. Temaku, misalnya dalam kondisi terancam, memang sudah tidak ada. Misalnya itu tadi bahwa pilihan antara membunuh atau dibunuh. Kalau misalnya kemanusiaan kita terancam, maka tidak pilihan, harus digunakan itu. Jadi memang salah satu alat untuk menegakkan siri itu dari pareo besi itu sendiri, Deng. Nah, bagaimana dengan ketandaan-ketandaan yang biasanya ada dalam pareo besi itu sendiri? Kan tentu ada beberapa yang berpendapat, contoh semisal yang dikatakan sama si A misalkan, bahwa yang memiliki urat jenis yang memanjang melingkari memutari pinggiran badik itu atau keris itu sendiri mempunyai makna tersendiri. Nah, bagaimana menurut Ta itu, Den? Kalau mungkin ada hal yang umum orang pahami, maknai, ketahui, tetapi tentu ada hal yang rahasia yang tidak bisa diungkap. Karena dulu itu lagi bahwa
siri sebagai hal yang hal yang berada dalam sanubari kemanusiaan tak itu, yang ketika misalnya kemanusiaan itu direndahkan, dia berkenaan dengan siri, maka cara menegakkannya adalah menggunakan pareo besi, entah itu kawali, entah itu tapi pareo besi itu apakah memang diperuntukkan khusus untuk laki-laki Bugis tok saja, atau ada mungkin bahkan tokoh perempuan yang kita tahu juga yang pernah menggunakan senjata ini untuk dalam peperangan atau melindungi dirinya? Saya kira umum, semua orang bisa menggunakan itu. Apalagi misalnya religi ya, simbol kerajaan Bone, anggaplah kita sebutkan Latihan Riduni, Lamakawa, Lamandrili, beberapa religi lainnya itu simbol-simbol kerajaan, dan kan bisa dikatakan bahwa kerajaan Bone itu tidak hanya satu rajanya perempuan, jadi itu juga digunakan oleh perempuan sebagai simbol-simbol. Tetapi yang melekat sebagai yang digunakan oleh perempuan itu kawali umum juga. Kakak saya waktu mau ke Makassar, saya juga enggak tahu apa maknanya. Bapak saya itu berikan kawali sejengkal. Masih saya simpan itu, karena akhirnya saat kembali dari Makassar itu dia kasih lagi bapak saya, kemudian bapak saya meninggal, saya ambil itu. Padahal kakak sendiri perempuan deh. Iya, kakak saya perempuan. Dan dibekali dari orang tua. Iya. Mungkin sebagai penjaga diri. Kita mulai suka dengan pareo besi itu di umur sekitar 19 tahun, seperti dengan tadi yang kita bilang deh. Apakah badik atau pareo besi itu bisa diberikan sama anak yang baru lahir? Karena ada juga yang pernah saya dapati yang seperti itu deh. Taruhlah misalkan saya punya anak. Nah, tentu di waktu lahirnya itu ada juga yang mengatakan bahwa pasti sele neseng atau kede supaya na duangil leu pengandruang agak istilahnya tuh gitu. Ada yang mengatakan bahwa pengandru pere bocor misalkan untuk penjaga anak lolo. Nah, bagaimana menurut versi kita itu deh? Jadi, nah itu sudah lebih dalam lagi maknanya. Kalau misalnya mau dikatakan apa gunaannya, tentu kan kita berpikir tidak mungkin kan anak kecil ini bisa menggunakan itu, yang baru lahir lagi. Jadi pemaknaannya itu tentu di luar pandangan Islam. Karena di luar pandangan Islam kita melihatnya ini dari sisi kebudayaan, bahwa besi itu memiliki kekuatan magis, dipercayai itu memiliki kekuatan magis. Jadi dia mungkin bermakna doa, bermakna harapan yang disematkan, yang berkonotasi implikasi ke pareo besi yang diberikan itu. Misalnya pisau curiga itu kan saat kecil memang saya biasa melihat juga, bahkan ada yang saya punya pisau curiga itu, pisau manganting-anting itu dipakai dan digunakan untuk misalnya kalau anak balita itu disimpankan di bawah bantalnya atau di sampingnya. Ya, saat saya kecil saya diberikan pareo besi sapu kala itu masih saya simpan. Yang seperti ini modelnya dibilang. Seperti ini modelnya. Seperti ini modelnya. Tapi itu dari kakek saya. Kakek saya pada saat saya lahir saya diberikan engkana mana tapi singke. Kemudian diberikanlah saya itu. Tidak tahu apa maksudnya. Jadi tentu ada pemaknaan yang butuh dikaji secara filosofi apa maknanya. Tetapi ini kan di luar pandangan Islam. Nah, ini juga deh.
ada beberapa pemuda misalkan di Kabupaten Bone sendiri yang berpandangan bahwa masih mata maka dewa ditarampu ya kau leko diganlau na kena. Nah, bagaimana menurut Tai itu? Dan sedangkan dalam konteks siri ada juga yang berpandangan bahwa wala pas sampo siri, artinya itu tadi dalam kondisi ketiga cene temako, kecuali kalau dalam kondisi terdesak. Tapi ada juga yang berpendapat maka dia ditarampu dolo ya de perewa aku misalkan dia galo na kena. Nah, situasional kalau menurut saya. Misalnya kalau dikatakan bahwa dena tak dampu di galo na kena. Terus bagaimana kalau misalnya mau dibersihkan? Jadi berkarat dong. Jadi mungkin begini, itu pegangan dan prinsip kira-kira. Itu pegangan dan prinsip bahwa saya ada nagau kayak gitu. Kita bisa baru melontarkan kata-kata kalau misalnya kita bisa mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Jadi ia pana lepe ada ia pana tak dampu kawali nako elo reaksi gunang sama seperti kata ia pa di pau ada reko elo di pak dupa anu gau gitu. Jadi ada nagau mungkin seperti itu, dia berupa kesannya berkenaan dengan prinsip-prinsip kira-kira begitu menurut saya.